Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Thayyib. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7 bab yang ke-6 dengan judul Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja pada pembelajarannya. Kita lewati saja. Di sini mari kita cermati sama-sama. Di zaman Nabi Musa ada seorang fisik yang suka melakukan kejahatan. Penduduk negeri tersebut tidak mampu lagi mencegah perbuatannya. Lalu mereka berdoa kepada Allah, maka Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mengusir pemuda itu dari negerinya agar penduduknya tidak ditimpa bencana. Lalu keluarlah pemuda tersebut dari kampungnya dan sampai di suatu kawasan terpencil. Selang beberapa hari, pemuda itu jatuh sakit. Merintihlah ia seorang diri. Lalu berkata, "Wahai Tuhanku, kalaulah ibuku, ayahku, dan istriku berada di sisiku, sudah tentu mereka akan menangis melihat waktu akan memisahkan aku dengan mereka. Andai kata anak-anakku ada di sisi, pasti mereka berkata, Ya Allah, ampunilah ayah kami yang telah banyak melakukan kejahatan sehingga ia diusir dari kampungnya ke tanah lapang yang tidak berpenghuni dan keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali rahmat-Mu, ya Allah." Akhir sekali pemuda itu berkata, "Ya Allah, janganlah Kau putuskan aku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa terhadap sesuatu. Ya Allah, hanya Engkau saja harapanku." Setelah berkata, maka matilah pemuda itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, firman-Nya, "Pergilah kamu ke tanah lapang, di sana ada seorang waliku telah meninggal. Mandikan, bungkus dan kafan, dan sholatkanlah dia." Setiba di sana, Nabi Musa mendapati yang mati itu adalah pemuda yang diusirnya dahulu. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, bukankah dia ini pemuda fasik yang Engkau suruh aku usir dahulu?" Allah berfirman, "Benar, aku kasihan kepadanya disebabkan rintihan sakitnya dan berjauhan dari keluarganya. Lalu ia hanya berharap untuk utuh kepadaku. Apabila seseorang mukmin yang tidak mempunyai saudara mati, maka semua penghuni langit dan bumi akan sama menangis karena kasihan kepadanya. Oleh karena itu, bagaimana aku tidak mengasihaninya, sedangkan aku adalah zat yang maha penyayang di antara penyayang." Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah maha menyayangi pemuda tersebut, mengampuni dosa-dosanya, bahkan menjadikan sebagai bagian dari kekasihnya. Setelah pemuda tersebut tidak mempunyai harapan kecuali hanya kepada rahmat dan ampunan Allah semata. Berikutnya kita lewati, di sini ada kalian disuruh untuk mengamati ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru
Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang tiada ilah atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat 59 ayat 22. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat 59 ayat 23. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat 59 ayat 24. Berikutnya kita masuk pada Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma, yang berarti nama-nama. Beberapa nama, dan al-husna yang berarti baik, yang indah. Menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah adalah sempurna, sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai manusia harus diawali dengan Abdul, dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya. Misalnya Abdurrahman, Abdul Latif, dan lain-lain. Allah berfirman juga dalam Quran surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, mi'ata illa wahidan, man ahsaha dakhal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Beberapa ayat yang menunjukkan keberadaan Asmaul Husna diantaranya adalah Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha mencipta, memulai, membentuk rupa. Baginya ada nama-nama terbaik. Bertasbihlah padanya segala yang ada di beberapa langit dan bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Allah juga memerintah hambanya untuk berdoa menggunakan media nama-namanya Al-Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya,
mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Di antara 99 Asmaul Husna, kita akan mengkaji 10 nama dari Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Pembahasan pertama atau pembahasan 1. Al-Aziz, Azza yang artinya maha perkasa. 2. Al-Basit artinya maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat. Yang ketiga, Al-Ghani artinya maha kaya. Yang keempat, Ar-Ra'uf artinya maha pengasih. Pembahasan yang kedua. Yang kelima, Al-Bar artinya maha baik. Yang keenam, Al-Fatah artinya maha membuka, memenangkan. Yang ketujuh, Al-Adil artinya maha adil. Pembahasan yang ketiga. Yang kedelapan, Al-Hayyu artinya maha hidup. Yang kesembilan, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. 10. Al-Latif artinya maha lembut atau halus. Yang kedua, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. Al-Aziz, Azza yang artinya maha perkasa. Al-Basit artinya maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat. Al-Ghani artinya maha kaya. Ar-Ra'uf artinya maha pengasih. 1. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki keperkasaan dan kasih sayang, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, yang artinya wahai Yasin atau Nabi Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Dalam ayat ini Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah maha perkasa untuk menjaga sampai nanti hari kiamat. Dalam Al-Quran, penyebutan kata Al-Aziz seringkali diiringi dengan kata Al-Hakim atau kata Ar-Rahim. Misalnya dalam surat Al-Maidah 118, In tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah Al-Aziz dan Al-Hakim yang maha perkasa, maha bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa sifat keperkasaan, kekuatannya, sifat maha mengendalikannya senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Basit artinya maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Basit yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih banyak dari apa yang hamba-hambanya butuhkan. Firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Walau basatallahu rizqi li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran.
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, hamba-hambanya lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Yang ketiga, Al-Ghani artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Dia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut, wa a'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 133. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Dengan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kekayaan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Yang keempat, Ar-Ra'uf artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Ra'uf yang berarti Allah adalah zat yang Maha belas kasihan. Dalam hal ini belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat belas kasih kepada setiap hambanya. Kasih Allah Subhanahu wa taala merupakan irada yang paling tinggi, melenyapkan kesulitan atau masyaqah dan menolak menghindarkan kejahatan kepada hambanya dan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Bahkan dengan sifat Ar-Raufnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan, bahkan memberikan keringanan ibadah ketika ada halangan tertentu seperti dalam salat dan lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Percaya dan meneladani
sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf bagi setiap mukmin adalah kewajiban, yaitu selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga dan memberi muslim, bersifat kasih sayang memberi terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dinyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Yang berikutnya, yang kelima, Al-Bar artinya maha baik. Dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrul rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Quran surat 52 At-Tur ayat 28. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar, oleh karena itu kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Dengan bersikap demikian, maka telah berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa melimpahkan kebaikan dan bersifat penyayang kepada seluruh ciptaannya yang ada di dalam semesta ini, apalagi kepada yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Penggunaan sifat Al-Bar dengan Ar-Rahim untuk mengisyaratkan bahwa aneka kebaikan itu diberikan Allah atas kasih sayangnya semata, bukan seperti manusia berbuat kebaikan seringkali karena ingin mendapatkan imbalan tertentu, baik berupa materi ataupun pujian dan sebagainya. Berikutnya yang keenam, Al-Fatah artinya maha membuka, memenangkan. Allah Subhanahu wa taala maha membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sangat sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala Al-Fatah yang membuka semua itu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Fatah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kunci rahasia bagi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Fatir ayat 2. Yang ketujuh, Al-Adil artinya maha adil. Al-Adil artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini terlebih lagi nanti di akhirat. Saking adilnya Allah, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizalimi oleh hewan lain saat ada di dunia ini. Nabi menyebutkan bahwasanya apabila ada kambing bertanduk menyerunduk kambing yang tidak bertanduk, maka Allah nanti menghidupkan keduanya. Lalu kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyeruduk kambing yang menyeruduknya sewaktu di dunia. Setelah pembalasan Allah diberlakukan dengan sangat adil,
Lalu Allah berfirman, jadilah kalian menjadi debu. Lalu hewan-hewan tersebut menjadi debu. Dan pada saat itulah orang-orang kafir yang melihatnya ingin jikalau mereka dijadikan Allah sebagai debu juga, yang tidak akan mengalami siksaan di neraka. Lalu Allah menolak permintaan dari orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik. Banyak manusia yang berlaku adil, namun keadilan manusia sangat terbatas karena dipengaruhi oleh perasaan dan nafsunya. Besarnya dorongan nafsu seraka manusia sering mengalahkan pertimbangan akal sehatnya, sehingga terkadang berbuat curang. Walaupun hal itu disadari juga maksudnya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil sesuai kebijaksanaannya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana manusia. Keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan dengan hukum, moral dan peraturan sosial, kemanusiaan atau masalah-masalah keagamaan saja, tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku juga dalam menciptakan alam raya lahiriah. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan keadilan langit dan bumi ditegakkan. Artinya tanpa keadilan ekosistem alam semesta ini tidak akan tegak atau malah memberi atau tidak memberi sama sekali. Jadi alam raya ini ada karena keadilan dan sistem yang berlaku di dalamnya juga dengan adil atau seimbang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrati wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Yang berikutnya Al-Hayyu yang ke-8 artinya maha hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang diciptakannya ini ternyata memerlukan antara satu dengan lain, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu anzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un." Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan atau mendapatkan pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Yang ke-9, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Qayyum maha berdiri mengurusi makhluk. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat Kursi Al-Baqarah 255 bahwa Allah tak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi. Dia tidak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. Al-Baqarah ayat 255. Nabi dalam doa hariannya juga berdoa menggunakan lafal Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarqata ainin. Ya Allah yang maha hidup lagi maha mengurusi hambanya, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan, perbaikilah keadaanku semuanya dan janganlah Engkau serahkan padaku akal dan kekuatanku sekejap mata pun. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik dari perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya. Misalnya ada manusia yang mengotori tanah dan dengan limbah-limbah. Nanti Allah akan memperbaiki juga walau jika kita melihatnya akan memerlukan waktu yang lama.
Allah tidaklah tersentuh oleh rasa lelah, kantuk dan tidur. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tidakkah engkau merasa lelah dalam menjaga makhluk-makhlukmu, juga alam semesta ini?" Maka Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk mengambil sebuah cermin. Allah berfirman, "Ambillah sebuah cermin, wahai Musa, lalu peganglah ia 1 malam saja dengan berdiri. Jangan sampai cermin tersebut jatuh." Lalu Nabi Musa mengambil dan memegang cermin itu, dan berusaha berdiri semalam untuk menjaga cermin tersebut supaya tidak jatuh. Dan sampailah pertengahan malam. Dan saking lelah dan berat rasa kantuk Nabi Musa, maka terjatuhlah cermin itu dari tangan Nabi Musa. Setelah terjatuh, maka cermin itu jatuh berkeping-keping. Lalu Nabi Musa mengambil pecahan-pecahan cermin. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, begitulah keadaanku andai kata aku seperti makhluk yang mengalami rasa lelah, kantuk dan tidur, maka akan hancur berkeping-kepinglah alam semesta ini." Yang ke-10, Al-Latif, artinya maha lembut. Secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya. Atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan, Allah berfirman sebagai berikut, "Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz." Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dia kehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 19. Cinta kasih yang lembut dari Allah Al-Latif terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada. Betapa beratnya cacing-cacing di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, sampai kepada apa saja yang disebutkan plasma, nutfah, semua itu menunjukkan latifnya Allah Subhanahu wa taala. Juga ikan-ikan yang gurih dan nyaman hidup di laut yang asin dan pahit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi hidup manusia. Tayyib, kita lewati, kita masuk pada rangkuman. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Di antara 99 Asmaul Husna, kita akan mengkaji 10 nama dari Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, yang artinya maha perkasa, Al-Basit, yang artinya maha melapangkan rezeki, Nikmat dan Rahmat, Al-Ghani, artinya maha kaya, Ar-Rauf, artinya maha pengasih. Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya adalah mengenal Asmaul Husna. Barang siapa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna, maka Allah menjaminnya masuk surga. Jadi silakan kalian membaca dan memahami apa yang menjadi pembelajaran kali ini. Tayyib, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat kepada saya dan kepada kalian semua. Apabila ada kata-kata yang keliru atau pengucapan saya yang kurang jelas atau yang salah, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Sampai di sini dulu. Sukses dalam pembelajarannya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.